Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Fahri Rahmat dari kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 2109200032, Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Amam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video simulasi pembelajaran dengan model direct instruction atau pembelajaran secara langsung. Topik yang akan saya bawakan di dalam video ini yaitu mengenai telling of time untuk tingkat SMP MTS kelas 7 semester 2. Materi telling of time ini berdasarkan kompetensi dasar beserta dengan indikator pencapaiannya. Sesuai dengan KD 3.3, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu dengan indikator pencapaian, menyebutkan angka kardinal 1-10, menyebutkan nama waktu dalam hari dengan percaya diri, menyebutkan nama waktu dalam angka dengan percaya diri, dan mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyebutkan nama tahun dalam bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Yes, I'm fine. I hope you are still in good condition. Are you ready for study today? Okay, before we are going to study, let's pray together. Start. Finish. Okay, everyone. Today, we will learn about telling of time. Cara mengungkapkan waktu. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita tidak jauh dari yang namanya waktu. Tanggal, hari, dan bulan. Tentu saja, jika dalam bahasa Indonesia mudah sekali untuk menyebutkannya. Beritahu jam berapa sekarang, hari apa, tanggal dan bulan apa. Tapi bagaimana menggunakan dalam bahasa Inggris? Okay, today we will learn about that. Telling of time, atau mengungkapkan waktu. Ada dua cara menyebutkan waktu jam dalam bahasa Inggris. Cara pertama, menyebutkan waktu secara informal. Menyebutkan waktu secara informal. Dalam cara ini mudah sekali menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Kalian tinggal menyebutkan jamnya, lalu menyebutkan menitnya. Seperti contoh sebagai berikut. Yang pertama, 6:45. Yang kedua, 10:06. Tidak hanya itu, untuk mengetahui waktu, apakah di pagi hari, siang hari, atau malam hari, teman-teman semua bisa menggunakan dua kata berikut, AM dan PM. Apa AM dan PM? AM merupakan singkatan dari Antemeridium. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan before noon atau sebelum siang hari. Berlaku dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 11.59 pagi hari. Oke, selanjutnya PM, singkatan dari post meridium. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan afternoon atau setelah siang hari. Berlaku dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 23.59. Contohnya penyebutan waktu dalam AM dan PM sebagai berikut. 6:45 AM, pagi hari, dan 10 PM untuk malam hari. Dan cara yang kedua adalah penyebutan waktu secara formal. Cara kedua ini bisa kalian sebutkan dalam bahasa Inggris, yaitu dengan cara menyebutkan menitnya terlebih dahulu, kemudian penyebutan jamnya di akhir. Pada bagian bahasan penyebutan waktu secara formal ini, ada hal-hal yang kalian perlu ingat, yaitu adalah o'clock sebagai tepat, half setengah jam atau 30 menit, quarter 15 menit atau seperempat jam, pas lebih, dan to kurang. Menyebutkan waktu 15 menit, yaitu bisa menggunakan dengan kata quarter atau seperempat. Sebagai contohnya sebagai berikut. 7:15, 7:45. Untuk menyebutkan waktu 30 menit, atau jarum panjangnya menunjuk ke arah angka 6, yaitu bisa menggunakan dengan half atau setengah, yaitu sebagai berikut contohnya. 7:30, 7:10. Kemudian untuk menunjukkan kata tepat, yaitu
Ketika waktu menunjukkan pada angka 00, pakai kata o'clock. Contoh, 7 o'clock, 11 o'clock. Penggunaan pas atau lebih, yaitu dari menit 1 sampai dengan 30. Contohnya, 15 minutes past 7. Dan penggunaan to atau berarti kurang, yaitu dari menit 31 sampai dengan 59. Contohnya, 15 minutes to 8. Oke, selanjutnya, ekspresi menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Kalian semua bisa menggunakan dengan what time is it? Kemudian, what is the time? Berikut dengan responnya. Kita bisa menggunakan dengan it, is, kemudian sebutkan jamnya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke bahasan berikutnya mengenai telling days. Dari telling time tadi, apakah ada yang masih belum dimengerti atau belum lengkap dengan penjelasannya? Bisa ditanyakan. Oke, apabila tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke telling days. Dalam 1 minggu, ada 7 hari. Di Indonesia sendiri, kita biasa menggunakan urutan dalam hari, yaitu diawali dengan hari Senin. But a little different bit from English. In English, we usually have to first with Sunday, yaitu dari minggu. Berikut cara penyebutan hari dalam bahasa Inggris. Diawali dengan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Atau lebih jelasnya, kita bisa lihat dari contoh percakapan telling days sebagai berikut. Oke, selanjutnya telling month, ucapan bulan. Berikut nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Perhatikan cara pengucapannya. Repeat after me. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari percakapan about telling month sebagai berikut. Oke, kemudian dilanjut dengan telling years. Selain menyatakan waktu, hari, dan bulan dalam bahasa Inggris, kita juga perlu mengetahui bagaimana menyatakan tahun dalam bahasa Inggris. Dari tahun 2000 ke depan, tahun biasa diucapkan dalam bentuk cardinal number atau pengucapan number yang biasanya, seperti contohnya 2000, 2003. Tetapi untuk tahun sebelum tahun 2000, dalam bahasa Inggris diucapkan dengan cara 2 digit. Tapi kita juga bisa menggunakan 100 untuk 2 digit terakhir dari 00 sampai 09. Yaitu bisa diperhatikan dari contoh sebagai berikut. Dengan membacakan 2 digit yaitu 19, 99. Atau dengan bisa menggunakan 100 sebagai berikut. 1806. Khusus dalam pengucapan tahun atau telling of years, kita harus menguasai terlebih dahulu yaitu pengucapan dalam numbers. Dalam numbers bahasa Inggris dibagi ke dalam 2 bagian yaitu cardinal, kemudian ordinal numbers. Angka yang pertama dikenal dengan nama cardinal numbers dan yang kedua adalah ordinal numbers. So, what is different about them? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah cardinal numbers. Bilangan kardinal adalah sebuah bilangan yang menunjukkan sebuah kuantitas. Bilangan ini biasa digunakan untuk menyatakan hitungan dalam menghitung benda, menghitung umur, menghitung waktu, menghitung anggota suatu himpunan, dan lain sebagainya. Bilangan-bilangan tersebut adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Dan kemudian seterusnya. Baik, yang kedua adalah ordinal numbers. Ordinal number atau angka ordinal adalah angka yang biasa digunakan untuk menjelaskan sebuah posisi. Berikut adalah contoh dari ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, dan seterusnya. Oke, bagaimana sih penggunaan ordinal numbers? Mari kita lanjutkan. Penggunaan dalam ordinal numbers yaitu digunakan dalam tingkat. Misalkan
ingin memberitahu saudaramu atau keluargamu bahwa kamu sekarang duduk di suatu tingkatan kelas sekolah, atau memberitahu dari lantai suatu gedung atau tingkatan dalam suatu gedung, kita menggunakan ordinal number berikut. Contohnya seperti ini. Second year of junior high school, berarti kamu kelas 2 SMP. Atau 37th floor, atau lantai 37 dari suatu bangunan. Kemudian, penggunaan berikutnya adalah digunakan dalam tanggal. Contoh penggunaan ordinal number dalam penyebutan tanggal, seperti contohnya berikut. January 3rd. Dan yang terakhir, penggunaan ordinal numbers untuk peringkat. Ordinal numbers juga digunakan dalam peringkat. Suatu contohnya sebagai berikut. Valentino Handy finish on first place, yang berarti Valentino Handy finish di urutan pertama. Dan kemudian she has second rank in her class, yang berarti dia memiliki peringkat kedua di kelas. Baik semuanya, saya rasa untuk bahasan telling of time kali ini dicukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya, sebagai acuan refleksi untuk pembelajaran hari ini, saya akan memberikan beberapa soal sebagai latihan dari hasil pembelajaran hari ini. Oke kelas, apabila kalian telah menyimak soal latihan yang telah saya berikan tadi, mohon untuk dikerjakan. Untuk pembelajaran hari ini, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain hari. Sebagai penutup, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you the next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.